Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan sudah menunggu dan juga sudah meliput acara kami. Saya didampingi oleh rekan Bu, Pak Lalu, Wakil Ketua Komisi 10, Ibu Hetifah, Ketua Komisi 10, Ibu Esti, Wakil Ketua Komisi 10, dan Mas Fajar, Wakil Menteri Pendidikan Menengah, dan juga Pak Atif, Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melantik pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan ini memang proses yang cukup panjang karena sebelum ini dilakukan uji kompetensi dan juga penilaian oleh tim yang secara khusus dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan tim itu bekerja secara mandiri, menterinya tidak ikut menyeleksi, dan unsur yang ada dalam tim itu sebagian berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, sebagian berasal dari tokoh masyarakat, dan juga para praktisi pendidikan di luar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pelantikan ini merupakan proses yang biasa-biasa saja dalam konteks penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan dan manajerial di tingkat kementerian, dan setelah ini dalam beberapa hari ke depan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan pelantikan para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami tentu saja sebagaimana kami sampaikan tadi berusaha untuk bagaimana menjadikan kementerian ini sebagai rumah pendidikan dan layanan publik yang ramah, yang senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam rangka mencerdaskan dan memajukan bangsa. Saya kira demikian sebagai pengantar. Silahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Cukup? Mungkin soal Pak, boleh tahu soal makan gizi gratis kan kemarin di itu ada tanggapan dari Mendikbud. Jadi sekali lagi program makan bergizi gratis ini pelaksananya adalah Badan Gizi Nasional. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah adalah salah satu mitra dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis itu. Kemarin saya ke Semarang di Jawa Tengah, di sebuah SMP di Jawa Tengah yang menjadi tempat pelaksanaan makan bergizi gratis. Bulan kemarin makan siang, dan saya menilai alhamdulillah pelayanannya baik, menunya juga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Presiden, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk membangun generasi yang sehat jasmani. Kemarin juga saya berkunjung ke beberapa sekolah untuk pelaksanaan program kami, yaitu Pagi Ceria atau Morning Assembly, Senam Anak Indonesia Hebat, Indonesia Raya, dan Doa Bersama. Dan kemarin dalam pantauan kami yang terdata ada 8.000 lebih sekolah dan madrasah yang sudah melaksanakan Senam Anak Indonesia Sehat. Kami juga dalam beberapa kesempatan melihat bagaimana pelaksanaan ini, dan ini adalah bagian dari upaya kami untuk memperkuat pendidikan karakter. Kepada para guru di sekolah-sekolah kami tekankan bahwa makan bergizi gratis ini bukan sekedar makannya, tetapi harus menjadi bagian dari pendidikan karakter, menanamkan karakter dengan makan sebagai medianya. Pertama tentu saja adalah penanaman spiritualitas di kalangan anak-anak, mereka berdoa sebelum makan, kemudian tata krama atau adab makan, table manner yang saya kira juga penting untuk diajarkan, kemudian mengajarkan kepada mereka untuk senantiasa makan yang seperlunya, jangan kemudian makanannya dibuang-buang, kemudian melatih tanggung jawab, melatih toleransi, dan juga kemandirian dan berbagai karakter utama yang lainnya. Sehingga sekali lagi pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah itu selain untuk meningkatkan kekuatan fisik, juga kekuatan intelektual, dan juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan karakter dan kepribadian utama. Saya kira begitu. Kalau untuk pengawasan makanannya seperti apa? Bahkan anak mungkin ada yang nggak toleransi gitu terhadap makanan. Pengawasan. Ya, kalau pengawasan kan oleh Badan Gizi juga sebagai pelaksana. Yang saya tahu dalam pelaksanaan itu ada ahli gizi yang mendampingi untuk memastikan bahwa makan bergizi itu memang betul-betul bergizi. Yang kedua juga ada akuntan yang dia tidak hanya memantau bagaimana ya transaksi hal-hal yang sifatnya administrasi keuangan, tapi juga akuntabilitas menyangkut misalnya yang Anda tanyakan tadi. Bahkan kemarin di Semarang juga ada dari BP POM. BP POM juga ada untuk memastikan bahwa makanan itu juga makanan yang secara kesehatan juga aman. Dan satu lagi yang ingin kami sampaikan, selain untuk pendidikan karakter, juga makan bergizi gratis ini di sekolah juga menjadi bagian dari upaya kami memperkuat program usaha kesehatan sekolah atau sekolah sehat, sehingga mungkin nanti setelah ini akan ada kegiatan yang
mungkin bisa kita selenggarakan sendiri atau bersama dengan Badan Gizi untuk mengukur kesehatan mereka. Misalnya tinggi badan, berat badan, kemudian aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kesehatan fisik anak-anak kita. Dari kalau misalkan dari SD itu harus diajarkan pasar modal dari dua sih. SD diajarkan? Oh, pasar modal. Tanggapannya Pak? Soal kurikulum belum kita bahas ya. Banyak sekali usulan yang kalau semua diakomodir nanti pelajarannya bisa 100 mata pelajaran. Tapi prinsip yang kami laksanakan begini. Dengan deep learning itu, kami berusaha agar pembelajaran itu terintegrasi dengan banyak aspek dalam kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin pasar modal itu bisa saja nanti menjadi bagian dari pengajian di matematika atau dalam pelajaran ekonomi dan sebagainya. Saya kira untuk tadi ada perlu yang sampaikan ditanyakan kepada Bu Ketua Komisi 10 menurut saya penting, terutama makan bergizi gratis menurut versi DPR. Baik teman-teman, pertama tentunya kami mengucapkan selamat dulu kepada Bapak Mendikbudrismen dan para wakil dengan pelantikan hari ini. Tim semakin kuat dan kami betul-betul merasa surprise ya, jadi mengingat bahwa ini tuh belum sampai 100 hari tetapi sudah begitu banyak terobosan-terobosan yang dilakukan, dan dengan pelantikan hari ini saya yakini akan tambah sigap, makin melesat gitu ya, dan Komisi 10 harus siap nih berlari mengimbangi menteri mitra kami. Dan juga tadi satu hal yang kami ingin dukung adalah adanya inovasi. Kemudian tadi ada sikap ramah dan santun ya, wartawan harus sudah ingat itu apa. Kami akan dalam tanda kutip tugas kami mengawasi ya apakah yang tadi dipesankan oleh Pak Menteri betul-betul dilaksanakan. Insya Allah seperti itu kami yakin. Dan juga ada catatan bahwa praktik baik yang memang sudah berjalan dilanjutkan. Nah itu kami bangga, berarti dari sisi SDM pun tadi kami lihat beberapa orang juga bukan yang baru ya, berarti kan akan ada keberlanjutan. Nah itu terkait dengan makan bergizi gratis ya teman-teman, kami pun merasa bahwa program ini harus kita jaga bersama gitu ya, untuk meyakini bahwa ini bisa dilaksanakan dengan efektif ya, kemudian terhindar dari berbagai hal yang kita khawatirkan gitu ya, karena ini adalah satu program yang sangat besar, meluas dan melibatkan banyak pihak tadi. Jadi ini tidak bisa mengandalkan satu kementerian atau satu badan gizi saja. Alhamdulillahnya Pak Menteri saya lihat juga proaktif, malah bertemu dengan Kepala Badan Gizi langsung bagaimana teknis pelaksanaannya di sekolah, karena tetap tempat yang di mana makan bergizi itu dilakukan adalah di sekolah. Nah, jadi kami berharap semoga semuanya lancar, dan kami juga mohon bantuan dari media jika ada hal-hal yang sekiranya perlu ya Pak ya untuk kita evaluasi, tentu itu akan menjadi bagian penting untuk perbaikannya. Cukup ya, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.